Halo guys, saya mau curhat nih ya. Jadi sebagai seorang bobotoh, saya jelas mendukung sepenuhnya Persib juara lagi Liga Indonesia untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut atau back to back esok hari. Tapi guys, kalau boleh jujur, ada satu hal yang saya khawatirkan kalau Persib jadi juara lagi, karena apa yang menimpa saya maupun orang-orang terdekat saya tahun kemarin. Jadi gini ceritanya guys, tahun kemarin itu kan pas harinya konvoy itu, saya tuh kebetulan lagi main ke Bandung ya, dan saya berencana ke Sumaba. Nah itulah saya lupa tuh ya bahwa hari itu tuh adalah harinya konvoy, dan udah jelas pasti di pertandingan kandang terakhir itu orang akan berbondong-bondong ke GBLA. Dan ternyata bener aja guys, dari Gede Bage sampai Sumaba, nggak sampai Sumaba sih ya, sampai masuk Sumarekon lah, itu saya kejebak macet ya, nggak tahu berapa jam itu dari Gede Bage sampai masuk Sumaba ya, ketemu sama rombongan-rombongan bobotoh yang mau mendukung Persib di pertandingan kandang terakhirnya. Nah, sampai situ masih aman tuh ya. Saya sampai ke Sumaba dengan aman. Saya main di Sumaba dari siang sampai sore. Kalau teman-teman ngikutin konten saya, teman-teman mungkin masih ingat konten saya yang ini ya. Saya ngonten hunting diecast di Sumaba. Nah, yang jadi masalah adalah pas pulangnya. Jadi setelah dari Sumaba, saya langsung balik ke Garut. Nah, di perjalanan saya mulai itu ketemu dengan oknum-oknum bobotoh yang konvoy, kayaknya sih dalam keadaan mabuk ya, karena kelihatan memang asal gitu ya. Terus perilakunya juga agak nyeleneh lah gitulah ya, nggak kayak orang normal gitu. Terus juga mereka pakai motor-motor yang bodongan gitu ya, yang knalpotnya berisik gitu. Dan itu di banyak titik ya. Saya sampai harus stay dulu ya di rumah salah seorang keluarga saya yang kebetulan waktu itu ikut ke Bandung ya. Itu sampai malam tuh, sampai mungkin ada kali dari sekitar maghrib sampai jam 10-an malam, berharap reda dulu gitu situasi di jalan. Pada akhirnya karena udah terlalu malam gitu ya, dan khawatir juga ngeganggu saudara saya itu, akhirnya saya pulang. Nah di jalan masih ketemu tuh ya dengan beberapa oknum bobotoh yang pakai motor, sempat kecegat juga gitu. Tapi alhamdulillah bisa sampai ke rumah dengan selamat. Tapi ternyata itu nggak seberapa guys ya. Masalah tidak selesai sampai di situ. Jadi guys, saya ini kan seorang guru SMA ya. Nah, awal tahun ajaran kemarin itu ada salah seorang siswa yang dari hari pertama tahun ajaran itu nggak masuk sekolah. Saya kebetulan wali kelasnya. Terus saya konfirmasi ke teman-temannya, katanya dia sakit gitu. Nah, kemudian saya coba untuk cari tahu di mana alamatnya. Ternyata nggak jauh-jauh juga dari sekolah ya, karena dia masuk zonasi gitu. Masih ya paling sekitar nggak sampai 1 kilo lah radiusnya dari sekolah gitu.
Nah, pas saya tengokin ke rumahnya, ternyata kondisinya itu cukup mengerikan, guys. Ya, jadi ternyata dia korban kecelakaan. Dan menurut orang tuanya, dia jadi korban tabrak lari oknum bobotoh yang tidak bertanggung jawab. Ya, sebetulnya dibilang tabrak lari juga enggak sih, karena katanya yang nabrak itu sempat diem dulu, sempat berhenti dulu karena dia jatuh juga. Cuma karena orang-orang dan orang tuanya yang nolongin anaknya itu terlalu fokus, akhirnya si penabrak tuh kabur gitu. Jadi sempat diem dulu, nggak langsung pergi gitu ya. Nggak tahu itu masih bisa disebut tabrak lari apa enggak gitu. Nah, pas saya tengokin, kondisinya itu mengerikan banget sih, guys. Ya, luka di mana-mana, kemudian patah tulang. Terus saya juga sampai ngelihat sendiri ya, ada besi gitu ya yang nongol gitu. Itu pertama kalinya dalam hidup saya ngelihat ada orang gitu ya yang ada besi sampai nongol dari dalam lututnya itu kalau nggak salah tuh. Ya itu bagian-bagian dari pengobatan dia gitu. Ya akhirnya dalam waktu kira-kira 3 bulan pertama dia sama sekali nggak bisa mengikuti pembelajaran gitu, karena dianya sendiri juga nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa berbaring doang gitu. Ya paling juga kalau dia harus kontrol ya, check up gitu. Selebihnya ya dia cuma bisa rebahan aja gitu. Sampai pada akhirnya ya kondisi berangsur membaik dan dia sudah mulai datang ke sekolah dengan pakai kruk ya, pakai tongkat gitu. Kemudian dia harus mengejar ketertinggalan karena selama 3 bulan pertama dia nggak masuk sekolah gitu. Bayangin ketinggalannya sejauh apa ya. 3 bulan itu waktu yang panjang. Jadi ya dengan pengalaman itu saya berharap semoga kalau Persib juara ya, dan saya yakin Persib pasti juara tahun ini, saya mohon kepada para bobotoh untuk lebih tertib dan bertanggung jawab. Untuk orang-orang di luar sana yang mengaku mencintai Persib tapi tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan di jalan, apalagi sampai mabok-mabokan, mending kalian di rumah aja lah ya. Ada banyak cara kok untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada Persib gitu. Nggak harus dengan ugal-ugalan di jalan yang pada akhirnya membahayakan orang-orang di sekitar gitu, sampai jatuh korban. Juga buat pihak kepolisian ya, saya berharap semoga bisa lebih ketat lagi dalam mengawasi aktivitas-aktivitas bobotoh gitu loh. Kalau ada yang kelihatan kayak mabok gitu, udah langsung amankan aja lah ya, daripada membahayakan gitu. Karena kadang imbauan aja nggak cukup ya, untuk orang Indonesia mah harus ada aksi nyata gitu. Kalau harus dikasih punishment ya kasih punishment lah ya, jangan sampai jatuh korban berikutnya gitu. Itu aja sih ya. Apapun, saya bobotoh, saya juga mencintai bobotoh, saya mencintai Persib, dan semoga Persib juara dan tahun ini konvoy
berjalan dengan aman, tertib, tanpa ada korban harus jatuh ya. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya.